warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Viewers yang dimuliakan Allah, Ramadan ini adalah bulan puasa. Dalam bahasa Arab, puasa itu dikenal dengan as-saum atau as-siyam. Maknanya adalah al-imsak, bisa menahan atau menunda kesenangan. Saya mau cerita, ada sekelompok anak muda yang ghirah keagamaannya besar, menyeberang sungai untuk mendatangi satu kelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang kiai yang sepuh yang mengamalkan zikir dan wirid tiap ba'da asar. Kelompok pemuda itu menganggap bahwa aliran ini sesat karena membaca ya Qayyu ya Qayyum ya Qayyu ya Qayyum. Maka Ustadz yang muda itu langsung masuk rumah, gebrak meja, dia bilang, "Mohon maaf Kiai, itu salah, itu sesat. Yang benar itu bukan ya Qayyu ya Qayyum, tapi ya Hayyu ya Qayyum." Sang pemimpin yang sudah sepuh itu bilang, "Betul anak muda, kami sudah berusaha, tapi itulah masyarakat. Kemampuannya hanya bisa melafadzkan ya Qayyu ya Qayyum. Silakan makan." Hebatnya, walaupun di demo, walaupun diprotes, dia tetap menyediakan makan karena memuliakan tamu adalah bagian dari komitmen kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Akhirnya mereka pulang, dan ketika tiba-tiba mereka sudah ada kembali di perahu menyeberang untuk pulang, masih terdengar ternyata jamaah itu membaca ya Qayyu ya Qayyum ya Qayyu ya Qayyum. Tidak ada perubahan sama sekali. Maka Ustadz muda itu marah. Dia bilang, "Dasar jahiliyah, dasar kelompok menganut bid'ah." Dalam keadaan ngomong seperti itu, entah dari mana tiba-tiba sang kiai sepuh itu sudah di dekat perahunya. Dia berjalan di atas air. Dia bilang, "Anak muda, biarkan orang melafazkan sesuatu dengan kemampuannya. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati seorang." Melihat kemampuan sang kiai sepuh ya Qayyu ya Qayyum itu bisa berjalan di atas sungai, Ustadz itu shock. Dia stres, dia pulang ke tempatnya. Beberapa hari kemudian dia sakit dan meninggal. Ketika mau dikuburkan, kuburan atau tanah seolah-olah menolaknya. Digali ada batu, pindah lagi, jadi ada api, pindah lagi, ada air. Beberapa pengikutnya bilang, "Jangan-jangan ini kualat ke Kiai ya Qayyu ya Qayyum. Ayo kita datangi." Akhirnya didatangilah Kiai sepuh itu. Dia bilang, "Ustadz, kami meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Ustadz, kami betapa sulitnya diterima oleh tanah. Mungkin ini karena dosa dan kualat ke Kiai." Dia bilang, "Bukan saya. Saya menerima bahwa sungguhnya lafaz orang sini memang baru mampu membaca ya Qayyu ya Qayyum, tidak ya Hayyu ya Qayyum. Tapi kita harus hargai dan menghormati orang-orang sini yang mau untuk terus berzikir pada Allah. Tapi ustaz kami itu tidak bisa mengucapkan apapun, walaupun sudah dituntun membaca la ilaha illallah." Nah, itu harus minta maafnya kepada yang punya kebun di dekat sandaran perahu ketika kalian mau nyebrang perahu. Loh, apa urusannya? Nah, kalian pulang dari sini, termasuk pimpinan kalian, ternyata ada beberapa remah-remah makanan yang terselip di gigi. Ketika kalian ingin membersihkannya, pimpinanmu itu ngambil yang namanya pagar, nggak izin dulu, lalu ngambil hanya untuk mengambil tusuk gigi yang kecil itu, selilit. Nah, dia tanpa izin. Karena itulah dia terhambat mengucapkan kalimat thayyibah, dan bumi tidak menerima bagi siapapun yang mengambil hak orang lain. Satu hal lagi anak muda, kata Kiai sepuh itu, orang sini memang tidak fasih membaca kalimat-kalimat zikir, tetapi orang sini tidak pernah mengotori lidahnya dan bibirnya, apalagi perutnya, dengan barang-barang yang subhat, apalagi haram. Nah, itulah viewer jppn.com. Mari kita berpuasa, jaga bibir kita, berhusnudzonlah kepada Allah dan sama manusia, dan tetap untuk menjaga jangan sampai ada makanan haram yang masuk ke perut kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.